Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat Komsos Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Pastor Markus, Imam Keuskupan Tanjung Selor. Semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini bersama kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-15. Sabda Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Bacaan ini cukup panjang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengajar orang-orang pada zaman itu menggunakan perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan mengenai penabur dan benih yang jatuh ke dalam tanah. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang sangat sempit, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Yesus memberikan perumpamaan ini tentu ada maksud dan tujuan bagi orang zaman-zaman itu untuk mengajar mereka semua. Gambaran benih yang jatuh di pinggir jalan sesungguhnya ditujukan bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mendengarkan sabda Yesus pada waktu itu, tetapi dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus, karena keberadaan Yesus menjadi ancaman bagi mereka pada waktu itu. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang tipis menggambarkan sabda yang diterima oleh orang-orang yang mendengarkan sabda Yesus itu, yang mengikuti Yesus itu, tetapi dengan maksud agar mereka memperoleh sesuatu dari Yesus, memperoleh kesembuhan, memperoleh sebuah pengalaman, tetapi tidak tulus dari hatinya. Sedangkan benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu merupakan suatu gambaran di mana orang ingin mengikuti Yesus, ingin mendengarkan sabda Yesus, tetapi disibukkan dengan berbagai macam kesibukan duniawi, sehingga benih itu tumbuh tetapi tidak lama. Sedangkan yang jatuh di tanah subur ialah gambaran pengikut Kristus ke-12 Rasul yang menerima sabda itu, menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari, tumbuh berkembang hingga sampai saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan 2000 tahun yang lalu ini sesungguhnya masih sangat relevan bagi kita saat ini. Tanah melambangkan hati kita semua di dalam menanggapi sabda Tuhan, menjadi sebuah permenungan bagi kita bersama. Bagaimana hati kita di dalam menanggapi sabda Tuhan? Apakah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap kehadiran Yesus sebagai musuh kita? Sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan yang seringkali keras itu justru menjadi ancaman bagi kehidupan kita yang jauh dari sabdanya, yang seringkali bertentangan dengan sabdanya. Apakah hati kita juga seperti hati orang-orang yang mendekati Yesus, ingin dekat dengan Yesus karena ada maunya? Kita datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja, kita datang berdoa dengan maksud
supaya kita memperoleh sesuatu daripada Tuhan, supaya doa-doa kita dikabulkan, dan setelah itu kita meninggalkan Yesus? Apakah hati kita juga seperti hati orang-orang yang disibukkan oleh kesibukan harta benda duniawi, sehingga kita enggan, kita malas datang kepada Tuhan karena kesibukan-kesibukan kita? Atau bisa jadi hati kita seperti hati para rasul, hati yang lemah lembut, hati yang terbuka di dalam menyambut firman-Nya, sehingga firman itu tumbuh berkembang di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang Kristiani sejati, seharusnya hati kita merupakan hati yang subur, sehingga firman Tuhan itu tumbuh berkembang di dalam hati kita. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Artinya, apa yang disabdakan oleh Yesus itu bukan hanya kita dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak. Tetapi apa yang kita dengarkan itu kita resapkan dalam hati kita dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi kita juga menjadi pelaku yang aktif. Menjadi pelaku yang aktif berarti sebagaimana yang Yesus ajarkan, sebagaimana yang Yesus lakukan di dalam karya pewartaan, itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam setiap karya pelayanan kita. Jika yang ada demikian, maka kita dapat menilai di dalam diri kita bahwa kita merupakan benih yang jatuh di tanah yang subur, di dalam hati yang subur. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, jika hati kita masih membatu, jika hati kita masih sempit, jika hati kita masih mengeras, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus mau menggemburkan hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang subur, terbuka akan sabda Tuhan, sehingga sabda Tuhan itu tumbuh berkembang di dalam hati kita, di dalam karya pelayanan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.